Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya tidak tahu ya kepribadian seseorang ketika orang itu menutupi sifat aslinya. Saya sedang mengumpulkan cuplikan video-video lama dari berbagai media yang saya akan jadikan sebuah rangkuman kejadian-kejadian apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang diliput saat kegiatan dari Baim Wong. Namun saya tidak memberikan penilaian. Silahkan teman-teman menilai sendiri apa sebenarnya yang sedang terjadi dan akan terjadi. Saya ingin kita semua melihat secara realita, fakta, bukan hanya sekedar drama yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Mari kita simak bersama. Oke, nanti minal aidin langsung ya ke kamera ya. Iya. Nanti langsung minal aidin, kakak langsung masuk ya, mama jatuh ya. Masuk. Minal aidin wal faizin ya. Oke, nanti minal aidin langsung ya ke kamera ya. Iya. Nanti langsung minal aidin, kakak langsung masuk ya, mama jatuh ya. Maaf. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah. Ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarian? Saya sedang tidak ingin memberikan komentar terkait dengan video-video tadi. Lumayan pelit nggak sama istri? Enggak lah. Baik. Tanya aja kalau mau telepon nggak Zara? Coba telepon. Iya. Ya. Oh, kemarin uangnya udah masuk. Uang apa? Uang buat kamu? Udah kan, aku udah bilang makasih waktu itu. Oh iya, lupa. Berapa sayang? Halo? 200. Berapa? 200. Oh iya, oke sayang. 200. Oh iya, aku ngecek aja. Takutnya kagak masuk, gede abisnya. Masuk dong. Oh, iya. Udah aku cek, makasih ya. Iya, buat uang jajan ya. Ini kok agak aneh ya? Apaan sih? Gak ada sayang. Ya udah nggak apa-apa. Oke sayang. Oke sayang, ya udah. Oke. Hebat gak gua? Iya. Kan 200 juta tuh setahun sekali loh ini. Nggak mau ngalah gitu. Dari dulu begitu. Itu sifat udah. Makanya introspeksinya balik lagi merenung lagi. Satu mesti ada yang ngalah. Untuk menang, ngalah dulu. Tapi ntar kalau udah suasananya damai, dibilangin sebetulnya itu saya ngalah waktu itu sama kamu. Kamu tuh nggak boleh. Nah, Boleh gitu. oh iya dong. Bilangin tuh ngalah gitu. Oh iya dong. Dan nggak boleh egois. Itu salah.
Egois dalam arti mendengarkan Ya dengerin dong dari semua orang. ya semua orang kan yang papa bilang itu bukan apa-apa. Kalau istri itu nggak usah didengerin, ditanya gitu. Dia seneng, Dihargai. Ya itu penting. Tapi kalau dia belum sesuai apa yang kita mau, Hah? Ini diajak ngomong, diajak ngomong yang kita mau gitu. Makanya ada saling asih itu kan gitu. Tapi kan kamu kan pola mainnya berdua terus. Di mana-mana kan berdua terus itu, maksudnya kan sehati gitu ya. Dan jangan dia tersakiti gitu, jadi dia kayak dizolimi gitu kan, jangan. Tapi ya kalau aku lihat ya Kak Paula sama Kak Bayum kan relationship goal banget ya kalau di pandangan Anda. Amin. Itu gimana sih caranya? Kelihatannya. Iya kelihatan dari aku memang kita kan. kenapa? Kita baik-baik aja. Iya emang ada apa nggak baik-baik emang? Fani Anwar. Biar ada pertanyaan aja. Udah ajakin itu doang ajakin aku. Kamu dulu kan hampir 10 hari ya kan. Lalu kita coba sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Imbong ketika konferensi pers ya. Mari kita simak sama-sama. Itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Sampai yang enggak ini sendiri ya, maksudnya enggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sampai satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak memberikan, ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa. Yang tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogini gini itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini gini? Kayak kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada, yang datangnya
dari asisten pribadinya. Saya nggak ngecek ya, maaf. Ini kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia dalam keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Ibu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak besarnya saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuman saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Bukan saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Kemudian mari kita bandingkan dengan pernyataan pengacara Mbak Ibong ketika sedang konferensi pers. Berikut. Mungkin nggak apa-apa lah saya sampaikan ya. Satu amanah saja, yang lain saya tidak mau jawab karena itu tanggal 23. Dia bilang begini, Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan Bang, saya ini pelit, menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit Bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu Bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Bang. Amanah dari Muhammad Ibrahim. Bang Baim sempat kena mental nggak sih dengan sebutan pelit seperti itu, Bang? Ya ini disampaikan. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Katanya itu sindiran. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti, ya. Buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini Bang? Saya dibilang medit, pelit. Mungkin. Karena kau hanya mampu 400 juta, kamu dibilang pelit.
Anda mengajukan permohonan ini, benar tidak ada persoalan. Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Suami, apakah dari Mbak ini sendiri maupun nanti di mediasi akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara Lalu kita coba sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Imbong ketika Udah di sini aja. Assalamualaikum. Sini aja udah. Bagaimana kabar hari ini Bang Baim? Baik, alhamdulillah. Persiapannya mediasi hari ini Bang Baim? Persiapan hari ini seperti apa Kak? Ada bukti yang dipersiapkan nggak Kak mungkin untuk hari ini? Apa? Ada bukti yang dipersiapkan? Doain aja. Kok gitu mulai jawabannya? Berharap apa mungkin hari ini Kak Baim? Berharap apa hari ini Kak? Berharap apa hari? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang Baim sendiri? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang? Pastinya dari awal juga ada damai. Dari awal gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk rujuk di mediasi kali ini ya Bang Baim? Pastilah, pasti. Jangan doain aja. Atau tadi tetap memperjuangkan hak anak-anak nggak sih Bang Baim? Belum. Ayo, Oh iya. Judulnya menyesatkan terus. Aku sedih loh. Bang Baim tapi masih tetap memperjuangkan hak anak-anak nggak sih untuk bersama ayahnya? Pokoknya yang terbaik aja buat keluarga, buat saya sama Paula. Ya keputusannya nanti. Berarti masih berharap untuk berdamai di mediasi terakhir ini ya Bang Baim? Pastinya dari awal itu maunya damai dari awal. Nggak mau Yang diminta tambahan waktu yang diminta Kak Baim? apa? Hari ini tambahan waktu yang diminta sama Kak Baim atau dari Paula? Saya nggak enak. Dari saya nggak enak. Pengacaranya nanya kalau gitu. Alasannya itu takut mati sih. Sesimpel itu. Udah ada gitu kepikiran. Lo tahu mana waktu yang tepat buat kita sebenarnya. Tapi kalau bisa muter gitu, aku sebenarnya nyesel sih kenapa nggak dari dulu ya aku belajar gitu agama. Waktu kita tuh nggak banyak loh di sini gitu. Nah begitu aku pulang gitu, aku cobain pakai hijab gitu. Oh ternyata aku nyaman gitu. Udah lewat 40 hari, terus aku izin sama suami aku bilang aku mau pakai hijab ya gitu. Berubah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Sekarang itu pola ya seorang ibu dan seorang istri ya gitu. Keluarga itu nomor 1, kerjaan, bisnis dan semuanya itu mengikuti gitu. Kalau mungkin aku dulu mantan model kali ya, karena mantan model. Hidayah tuh katanya harus dijemput. Betul. Gitu, ya kan? Setuju ya. Sebenarnya agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak ke kita. Maksudnya misalnya orang lain mengecewakan kita atau bikin kita nggak happy atau apa itu supaya tidak masuk ke diri kita, jadi nggak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat.
Loh. Mau pakai sendal? Mama bukain ininya ya. Belinya di mana? Di PIM. Di mana? PIM 3. Kok ada? Ada dong, Lego. Ayo dipakai. Nanti kita beli lagi ya, kita belanja, oke? Kita beliin Raska juga, oke? Kenzo juga, Kenzo. Abang mau sendal. Yuk nanti kita beli. Terus surat apa lagi? Al, Fa, Allah. oke. Kul aku zubiro bil Salah. min Min. syari Allah. wa min syari Ma. gozikin iza Makob. wa min syarin Ma. nafasatifin Ukat. wa min syari Salah. hasidin iza Salah. iza Ma. ha Ha. sad. Has. Doa tidur gimana? Bismika, Bismika Allah Huma Ahya Bismika Amin. Amin. Oke, doa tidur. Doa orang tua. Robi, Walidaya. Afafuma. warham huma Ama. kama roba. Lani. Gila. Gitu. Ya, Ya Allah. Ampunilah dosa mama, papa, Tiana, dan Kenzo. Berilah itu kesehatan. banyak uang. Amin. Masya Allah, I love you. Mama cerita. Saya sedang tidak ingin memberikan komentar terkait dengan video-video tadi. Dengan demikian, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sedikit atau banyak. Anda sudah bisa menyimpulkan karakter seseorang yang ditutupi dan ternyata ada di balik semua video ini. Semoga bermanfaat.